Di tengah hiruk-pikuk pasar malam Jakarta yang ramai, Aisyah menatap Sari dengan mata penuh amarah dan air mata yang tak tertahankan. "Kau bohongi aku," serunya, suara pecah di antara suara pedagang dan musik dangdut yang bergema. Sari, dengan wajah pucat, mundur selangkah, tapi tangannya masih menggenggam erat lengan Aisyah, seolah tak mau melepaskan rahasia yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Aisyah, seorang gadis berusia 25 tahun dari keluarga konserati di pinggiran Jakarta, selalu merasa ada yang salah dalam hidupnya. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa pernikahan adalah kewajiban suci, dan cinta harus datang dari pria yang dipilih orang tua. Tapi pertemuannya dengan Sari di kampus Universitas Indonesia mengubah segalanya. Sari, mahasiswi seni yang bebas dan penuh semangat, membuat Aisyah merasakan getaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mereka mulai dengan persahabatan biasa, tapi lambat laun, sentuhan tangan yang tak sengaja, pandangan mata yang lama, dan bisikan malam hari membawa mereka ke wilayah yang berbahaya. Cinta terlarang di mata masyarakat Indonesia yang masih kental dengan norma agama dan adat. Malam itu, di pasar malam, Aisyah baru saja mendengar kabar dari teman dekat bahwa Sari telah bertemu dengan mantan pacarnya, seorang pria. "Dia bilang kalian cuma teman, tapi aku lihat mereka mesra," kata teman itu. Aisyah merasa dunia runtuh. Bagaimana bisa Sari, yang selama ini berjanji akan setia pada fakta sementara mereka, fakta untuk saling mendukung dalam menghadapi tekanan keluarga, melakukan ini? Fakta itu seharusnya hanya sampai Aisyah menemukan cara untuk keluar dari perjodohan yang dipaksakan ayahnya. Tapi kini pengkhianatan ini membuat Aisyah mempertanyakan segalanya. Keesokan harinya, Aisyah menghindari Sari di kampus. Ia duduk sendirian di perpustakaan, memandang buku hukum yang tak lagi ia pahami. Pikirannya dipenuhi gambaran Sari tertawa dengan pria itu. "Apa aku bodoh?" gumamnya. Keluarganya, terutama ayahnya yang seorang ulama terkenal di masjid setempat, selalu menekankan pentingnya menikah dengan pria baik-baik untuk menjaga nama baik keluarga. "Kau harus siap, Aisyah. Pak Hadi sudah setuju," kata ayahnya pekan lalu. Pak Hadi adalah anak seorang pengusaha kaya, calon suami yang sempurna di mata semua orang kecuali Aisyah. Sari akhirnya menemukan Aisyah di sana. "Aku harus jelaskan," katanya, suara pelan tapi tegas. Aisyah menoleh, matanya merah karena menangis semalaman. Sari duduk di sebelahnya, menghela napas panjang. "Itu bukan seperti yang kau pikir. Aku bertemu dia untuk memutuskan hubungan lama. Aku bilang padanya bahwa hatiku sudah milik orang lain." Aisyah ragu, tapi ada kejujuran di mata Sari yang membuatnya goyah. Mereka berbicara lama, mengungkap luka lama. Sari bercerita tentang keluarganya di Yogyakarta yang memaksanya untuk normal dengan mengenalkannya pada pria-pria. "Aku takut kehilanganmu, Aisyah. Fakta kita ini mungkin lebih dari sementara." Pertemuan itu membawa mereka lebih dekat, tapi juga menambah tekanan. Aisyah mulai merasakan konflik batin yang dalam. Setiap malam, ia berdoa di kamarnya, memohon petunjuk dari Tuhan. "Apa ini dosa?" tanyanya pada diri sendiri. Masyarakat sekitar, dengan gosip-gosip halus di warung kopi dan masjid, membuatnya paranoid. Suatu hari, ibunya menemukan pesan teks dari Sari yang ambigu. "Siapa ini, Nak? Kok sering sekali?" tanya ibu dengan curiga. Aisyah berbohong, bilang itu teman kuliah. Tapi dusta itu membuatnya semakin tertekan. Sementara itu, Sari menghadapi masalahnya sendiri. Di asrama, teman sekamarnya mulai curiga dengan perilakunya yang sering menyendiri dan menolak ajakan kencan dari cowok-cowok kampus. "Kau lesbian ya?" tanya salah satu teman secara langsung suatu malam. Sari membantah keras, tapi kata-kata itu seperti pisau yang menusuk.
Ia ingat bagaimana saudara sepupunya diusir dari rumah karena dicurigai menyukai sesama jenis. Aku tak mau seperti itu, pikir Sari. Tapi cinta pada Aisyah membuatnya bertahan. Konflik mencapai puncak ketika ayah Aisyah mengumumkan tanggal pernikahan. 2 bulan lagi kau akan menikah dengan Hadi, katanya tegas. Aisyah panik. Ia bertemu Sari di taman kota, di bawah pohon rindang. Aku tak bisa, Sari. Ini terlalu berat. Sari memeluknya, tapi di balik pelukan itu ada keraguan. Kita bisa lari, usul Sari setengah hati. Tapi Aisyah tahu itu mustahil. Keluarga, masyarakat, agama, semua menekan mereka. Keputusan Aisyah untuk tetap melanjutkan pernikahan membuat Sari marah. Jadi fakta kita cuma omong kosong, bentak Sari. Mereka bertengkar hebat, kata-kata pedas terlontar, dan Sari pergi dengan hati hancur. Aisyah merasa sendirian. Ia mencoba fokus pada persiapan pernikahan, tapi bayang Sari selalu menghantui. Suatu malam, ia mimpi buruk, Sari meninggalkannya selamanya. Bangun dengan keringat dingin, Aisyah menyadari bahwa ia tak bisa hidup tanpa Sari. Tapi apa yang harus ia lakukan? Memberontak keluarga berarti kehilangan segalanya, warisan, dukungan, bahkan mungkin nyawa sosialnya. Di Indonesia, cerita seperti ini sering berakhir tragis, dengan bunuh diri atau pengasingan. Sari, di sisi lain, memutuskan untuk bertindak. Ia menulis surat panjang untuk Aisyah, mengungkap semua perasaannya. Aku tak bisa melihatmu menderita. Jika kau pilih Hadi, aku akan mundur. Tapi ingat, cinta kita nyata. Surat itu dikirim melalui pos, tapi tak pernah sampai karena dicegat oleh ibu Aisyah. Ibu membacanya diam-diam dan terkejut. Ini apa? Dosa besar, gumamnya. Ia memutuskan untuk diam dulu, tapi mulai mengawasi Aisyah lebih ketat. Tekanan semakin bertambah. Aisyah mulai sakit, stres membuatnya kehilangan nafsu makan. Dokter bilang itu depresi, tapi keluarga menganggapnya sebagai tanda kegelisahan calon pengantin. Sari mencoba menghubungi Aisyah, tapi nomornya diblokir. Mereka terpisah, dan rasa sakit itu seperti api yang membakar dari dalam. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk bertemu Sari secara diam-diam, di sebuah kai kecil di pinggir kota. Mereka bertemu lagi. Aku tak bisa tanpa kamu, kata Aisyah. Sari tersenyum pilu. Tapi apa harga yang harus kita bayar? Pertanyaan itu menggantung, menandai awal dari perjuangan yang lebih besar. Aisyah dan Sari duduk di kai itu berjam-jam, merencanakan langkah selanjutnya. Kita harus bicara dengan keluargamu, usul Sari. Aisyah geleng kepala. Mereka tak akan mengerti. Ayahku akan mengusirku. Tapi Sari bersikeras. Kita tak bisa hidup dalam dusta selamanya. Keputusan itu membawa mereka ke ambang konflik baru. Keesokan harinya, Aisyah pulang dengan hati berdebar. Ia menemukan ibunya sedang menunggu di ruang tamu, dengan surat Sari di tangan. Ini apa, Aisyah? Kau menyukai perempuan? Tanya ibu dengan suara gemetar. Aisyah terdiam, air mata mengalir. Iya, Bu. Aku cinta Sari. Ibu terkejut, tapi tak marah seperti yang Aisyah bayangkan. Sebaliknya, ia memeluk anaknya. Aku tak tahu harus bilang apa. Tapi aku tak mau kehilanganmu. Itu adalah momen kejutan, tapi ayah Aisyah bereaksi berbeda. Ketika ayah tahu, amarahnya meledak. Ini haram. Kau bawa malu keluarga, teriaknya. Ia mengunci Aisyah di kamar, memutus semua kontak dengan luar. Pernikahan dengan Hadi tetap lanjut, tegasnya. Aisyah merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Ia menangis setiap malam, memikirkan Sari yang pasti khawatir. Sari tak mendapat kabar, mulai panik.
Ia pergi ke rumah Aisyah, tapi ditolak oleh ayah. "Jangan dekati anakku lagi," bentak ayah. Sari pulang dengan hati hancur, tapi tak menyerah. Ia menghubungi teman-teman Aisyah, mencari cara untuk bertemu. Di tengah itu, ia menghadapi masalah di kampus. Rumor tentang orientasinya menyebar, membuatnya dikucilkan. "Lesbian," bisik-bisik teman di belakang. Sari merasa terisolasi, tapi itu justru memperkuat tekadnya. Beberapa hari kemudian, Aisyah berhasil kabur dari rumah dengan bantuan ibu. "Pergi, nak. Cari kebahagiaanmu," kata ibu diam-diam. Aisyah bertemu Sari di stasiun kereta, dan mereka melarikan diri ke Yogyakarta, kota asal Sari. Di sana, mereka tinggal di rumah kecil milik Tante Sari yang lebih terbuka pikirannya. "Kalian berdua kuat," kata tante itu. Tapi pelarian itu tak mudah. Keluarga Aisyah melaporkan ke polisi, meski tak ada bukti kriminal. Di Yogyakarta, Aisyah dan Sari mencoba membangun hidup baru. Mereka bekerja paruh waktu, Aisyah sebagai tutor, Sari sebagai desainer grafis. Tapi bayang masa lalu menghantui. Aisyah sering mimpi tentang ayahnya yang marah, dan Sari merasa bersalah karena merusak hidup Aisyah. "Apa ini benar?" tanya Aisyah suatu malam. Sari menjawab, "Cinta tak pernah salah, tapi masyarakat yang buta." Konflik baru muncul ketika Hadi, calon suami Aisyah, datang ke Yogyakarta. Ia tahu dari ayah Aisyah dan ingin menyelamatkan Aisyah. "Kembalilah, Aisyah. Ini cuma AC," katanya. Aisyah ragu sejenak, memikirkan kehidupan nyaman yang hilang. Tapi melihat Sari yang setia, ia menolak. "Aku pilih Sari," katanya tegas. Hadi pergi dengan kecewa, tapi ancamannya menggantung, "Keluargamu tak akan makanmu." Sari juga menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri. Ibunya menelepon, "Pulanglah, Sari. Jangan bawa malu." Sari menangis, tapi Aisyah yang kini mendukungnya. "Kita bersama," katanya. Mereka mulai bergabung dengan komunitas kecil di Yogyakarta, bertemu orang-orang yang punya cerita serupa. Itu memberi harapan, tapi juga risiko. Di Indonesia, diskriminasi masih marak, dengan raya dan kekerasan verbal. Suatu hari, ayah Aisyah datang ke Yogyakarta. Ia menemukan alamat mereka melalui Hadi. Pertemuan itu tegang. "Kau hancurkan hidupmu sendiri," kata ayah. Aisyah menjawab, "Ayah, aku bahagia dengan Sari." Ayah terdiam, matanya basah. "Aku takut kehilanganmu karena dosa ini." Debat panjang terjadi, menyentuh isu agama dan moral. Ayah akhirnya pergi, tapi janji akan pikirkan lagi. Setelah itu, Aisyah dan Sari merasa lebih kuat, tapi luka masih ada. Mereka memutuskan untuk hidup terbuka, meski hati-hati. Tapi pengkhianatan datang dari dalam komunitas. Seorang teman baru, yang iri pada hubungan mereka, menyebarkan rumor bahwa Sari masih berhubungan dengan pria. Aisyah marah besar. "Benarkah?" tanyanya. Sari membantah, tapi keraguan muncul lagi. Pertengkaran hebat terjadi. "Kau tak percaya aku," kata Sari. Aisyah menjawab, "Setelah semua pengorbanan ini." Mereka hampir putus, tapi pada akhirnya, mereka bicara dari hati ke hati. "Maafkan aku," kata Aisyah. Rekonsiliasi itu memperdalam ikatan mereka, tapi menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan di tengah tekanan eksternal. Waktu berlalu, dan mereka mulai merencanakan masa depan. Sari ingin kuliah lagi, Aisyah ingin bekerja di Ngoyang mendukung Hakud. Tapi kabar buruk datang, ayah Aisyah sakit parah. "Pulanglah," kata ibu melalui telepon. Aisyah ragu. "Apa aku harus pergi?" tanyanya pada Sari. Sari mengangguk. "Aku ikut." Keputusan itu membawa mereka kembali ke Jakarta, menghadapi badai yang lebih besar. Di rumah sakit,
ayah Aisyah melihat Sari dan marah. Keluar, bentaknya. Tapi Aisyah berdiri teguh. Dia bagian dari hidupku, ya. Ayah diam, tapi sakitnya membuatnya memikirkan ulang. Aku tak mau mati dengan penyesalan, katanya lemah. Itu adalah awal dari perubahan lambat. Kembali di Jakarta, Aisyah dan Sari tinggal di rumah kecil Sewan, jauh dari keluarga. Ayah Aisyah perlahan pulih, tapi hubungan mereka tegang. Ia mulai bicara dengan Aisyah, mencoba memahami. Agama bilang ini salah, katanya. Aisyah menjawab, tapi Tuhan ciptakan aku begini. Debat-debat itu melelahkan, tapi membuka pintu dialog. Sari bekerja keras untuk mendukung mereka. Ia mendapat proyek desain dari perusahaan besar, tapi bosnya curiga dengan orientasinya. Kau tak punya pacar, tanya bos. Sari berbohong, tapi tekanan itu membuatnya stres. Suatu malam, ia pulang terlambat dan bertengkar dengan Aisyah. Kau tak paham betapa sulitnya, kata Sari. Aisyah merasa bersalah, tapi juga lelah dengan perjuangan tak berujung. Konflik masyarakat semakin nyata. Di lingkungan mereka, tetangga mulai gosip. Mereka tinggal berdua, pasti ada apa-apa. Aisyah dan Sari dihadapkan pada pilihan, pindah atau bertahan. Mereka pilih bertahan, tapi itu berarti menghadapi diskriminasi. Suatu hari, mereka diusir dari KAI karena terlalu mesra. Ini Indonesia, bukan Barat, kata pelayan. Sari marah, tapi Aisyah menahannya. Jangan buat masalah. Di tengah itu, Aisyah mendapat kabar dari Hadi. Ia masih mencintai Aisyah dan ingin bertemu. Aku bisa terima masa lalumu, katanya. Aisyah tergoda sejenak, memikirkan kehidupan normal tanpa tekanan. Tapi ia tolak. Aku pilih Sari. Hadi kecewa, dan dalam kemarahannya, ia sebarkan rumor ke media sosial. Aisyah lesbian, hati-hati keluarga kalian. Postingan itu viral di komunitas konservatif. Serangan online datang bertubi-tubi. Aisyah dan Sari mendapat ancaman. Kalian akan dibakar, baca salah satu pesan. Mereka takut, tapi komunitas mendukung mereka. Kalian tak sendirian, kata seorang aktivis. Itu memberi kekuatan, tapi juga risiko. Polisi datang, memeriksa gangguan sosial. Aisyah dan Sari diinterogasi, tapi tak ada bukti. Ayah Aisyah melihat berita itu marah besar. Ini karena kau, katanya pada Aisyah. Tapi ibu membelanya. Dia anak kita, ya. Keluarga terpecah. Saudara Aisyah menjauh, takut tercemar. Sari merasa bersalah. Mungkin aku harus pergi, katanya. Aisyah menolak. Kita hadapi bersama. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan gerakan Haklud. Sari menjadi desainer untuk kampanye, Aisyah sebagai pembicara. Di sebuah seminar kecil, Aisyah berbagi ceritanya. Cinta tak pilih gender, katanya. Reaksi beragam, ada yang dukung, ada yang protes. Seorang ulama muda debat dengannya. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Aisyah jawab, tapi kasih sayang adalah inti agama. Setelah seminar, mereka dihadang sekelompok orang. Pulanglah ke neraka, teriak mereka. Sari melindungi Aisyah, tapi mereka lolos dengan bantuan polisi. Insiden itu membuat Sari terluka fisik dan mental. Di rumah sakit, ia bilang, apa ini layak? Aisyah menjawab, ya karena aku cinta kamu. Pemulihan Sari lambat. Aisyah merawatnya, tapi keraguan muncul. Bagaimana jika kita berpisah untuk kebaikan, pikir Aisyah. Tapi Sari bangkit lebih kuat. Kita tak boleh menyerah. Mereka mulai rencana baru, pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih toleran. Sebelum pindah, ayah Aisyah datang. Aku baca buku tentang ini, katanya.
Aku tak setuju, tapi aku sayang kamu. Itu adalah terobosan. Ia tak setuju, tapi tak usir lagi. Jaga diri, katanya. Aisyah menangis bahagia. Di Bali, mereka mulai hidup baru. Sari buka studio seni, Aisyah kerja di LSM. Tapi masa lalu datang lagi. Teman lama Sari, yang dulu iri, datang dan ungkap rahasia aku yang sebarkan rumor itu. Sari marah, tapi memakan. Itu masa lalu. Hidup mereka stabil, tapi tekanan sosial tetap. Di Bali, meski lebih bebas, masih ada diskriminasi. Mereka ikut parade Pride kecil, tapi harus hati-hati. Aisyah mulai tulis buku tentang pengalamannya, anonim. Itu jadi terapi. Suatu hari, ibu Aisyah datang berkunjung. Aku rindu kalian, katanya. Ia terima Sari sebagai teman Aisyah. Itu langkah kecil, tapi berarti. Ayah kirim pesan, doakan aku. Keluarga mulai pulih. Tapi konflik internal muncul lagi. Sari ingin anak, tapi bagaimana? Adopsi, usulnya. Aisyah ragu. Di Indonesia sulit untuk pasangan seperti kita. Debat itu membawa ketegangan baru. Apa kita cukup? Tanya Sari. Aisyah jawab, ya, tapi mimpi itu indah. Mereka putuskan untuk adopsi, meski tahu risiko. Proses panjang, tapi dukungan dari LSM membantu. Akhirnya, mereka dapat anak yatim piatu. Ini kebahagiaan kita, kata Sari. Tapi ayah Aisyah tahu dan marah. Kau ajari anak itu dosa. Debat telepon panjang terjadi. Proses adopsi berjalan rumit. Di Indonesia, pasangan sesama jenis tak diakui, jadi mereka lakukan sebagai teman serumah. Sari jadi ibu resmi, Aisyah sebagai wali. Anak itu, seorang gadis kecil bernama Lila, membawa cahaya baru. Mama Sari, Mama Aisyah, panggilnya. Tapi masyarakat curiga. Di sekolah, guru tanya, ayahnya mana? Sari berbohong, meninggal. Kehidupan keluarga kecil mereka penuh tantangan. Aisyah kerja keras di LSM, advokasi hak. Ia sering dapat ancaman, tapi tak mundur. Sari, dengan studionya, ciptakan seni yang ungkap isu sosial. Lukisannya tentang cinta terlarang laku keras, tapi juga kontroversi. Ini propaganda, kata kritikus konservatif. Suatu hari, ayah Aisyah datang ke Bali. Aku ingin lihat cucuku, katanya. Aisyah terkejut. Pertemuan itu awkward, tapi Lila langsung suka kakeknya. Kakek, cerita dong. Ayah tersenyum, tapi di malam hari, ia bicara serius dengan Aisyah. Aku masih tak setuju, tapi melihat kalian bahagia. Mungkin Tuhan punya rencana. Itu adalah penerimaan parsial, tapi berharga. Sari menghadapi krisis sendiri. Mantan pacarnya datang, ingin kembali. Aku tahu kau masih suka pria, katanya. Sari tergoda sejenak, memikirkan kehidupan normal. Tapi ia tolak. Aku cinta Aisyah. Keputusan itu memperkuat hubungan mereka, tapi meninggalkan luka. Konflik masyarakat mencapai puncak ketika Undang-Undang Anti-LGBTQ diusulkan di BR. Aisyah ikut demo di Jakarta. Kami manusia juga, teriaknya. Sari khawatir, tapi dukung. Di demo, kekerasan terjadi. Aisyah terluka, tapi selamat. Kembali ke Bali, ia bilang, ini perjuangan kita. Lila tumbuh, mulai tanya tentang keluarga. Kenapa aku punya dua mama? Aisyah jelaskan sederhana, karena cinta. Tapi di sekolah, Lila diganggu. Keluargamu aneh, kata teman. Lila menangis, dan itu hancurkan hati Aisyah dan Sari. Mereka putuskan homeschooling sementara. Di tengah itu, ibu Aisyah sakit. Aisyah pulang ke Jakarta, bawa Lila dan Sari. Di rumah sakit,
ayah bilang terima kasih kalian datang. Ibu pulih dan keluarga mulai akur. Saudara Aisyah datang meski ragu. Aku coba pahami, katanya. Tapi pengkhianatan datang dari Sari. Dalam stres, ia bertemu teman lama dan curhat. Teman itu rekam dan sebarkan. Sari ragu dengan hubungannya. Aisyah dengar dan marah. Kau khianati aku lagi. Pertengkaran hebat, hampir pisah. Sari jelaskan, aku cuma lelah. Mereka rekonsiliasi, tapi kepercayaan retak. Waktu berlalu, Lila berusia 10 tahun. Mereka hidup stabil, tapi tekanan tetap. Aisyah tulis buku nyata, ungkap identitas. Buku itu bestseller, tapi kontroversi. Wawancarat, debat nasional. Ini inspirasi, kata pendukung. Dosa, kata lawan. Ayah Aisyah, di usia tua, akhirnya terima. Aku bangga padamu, katanya sebelum meninggal. Pemakaman jadi momen persatuan. Keluarga akur, meski tak setuju penuh. Sari dan Aisyah nikmati hidup. Tapi Lila mulai remaja, tanya lebih dalam. Aku juga suka cewek. Aisyah jawab, ikuti hatimu. Itu buka diskusi baru. Di akhir, mereka hadapi pilihan besar. Sari ditawari kerja di luar negeri. Kita pindah, tanyanya. Aisyah ragu, memikirkan akar di Indonesia. Keputusan itu penuh emosi. Tahun-tahun berlalu, dan tawaran kerja Sari di Singapura jadi ujian terakhir. Ini kesempatan bagus, kata Sari. Aisyah setuju, tapi khawatir dengan Lila. Bagaimana sekolahnya? Akhirnya, mereka pindah, mulai hidup baru di negara lebih toleran. Tapi Indonesia tetap di hati. Di Singapura, mereka legalisasi hubungan, meski tak nikah resmi. Lila beradaptasi baik, temukan teman sejenis. Aisyah kerja di Ngo Internasional, Sari sukses di seni. Tapi nostalgia bawa mereka pulang sesekali. Suatu hari, Lila bilang, aku suka cewek. Aisyah dan Sari dukung, tapi ingatkan tantangan. Di Indonesia masih sulit, kata Aisyah. Lila jawab, aku akan ubah itu. Kembali ke Indonesia untuk libur, mereka lihat perubahan. Gerakan lebih kuat, meski masih perjuangan. Aisyah bicara di konferensi, inspirasi banyak orang. Tapi luka lama muncul. Hadi datang lagi, sudah menikah. Aku bahagia sekarang, katanya. Aisyah senang, tapi ingat pengorbanan. Di akhir hidup mereka, Aisyah dan Sari lihat Lila jadi aktis. Terima kasih, Mama, kata Lila. Mereka bahagia, tapi renungkan harga, kehilangan keluarga, teman, keamanan. Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Apakah semua pengorbanan itu benar-benar layak untuk cinta yang dianggap terlarang oleh masyarakat?